warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji-pujian syukur kehadirat Zat yang menguasai apapun yang terjadi di alam fana ini. Bahkan satu lembar daun yang jatuh pun Allah mengetahuinya. Karena hanya dengan rahmat dan taufiknya lah kita dapat berkumpul dan bertatap muka, diperkenankan bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan, melaksanakan sholat tarawih berjamaah, isya dan sholat tarawih berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya semoga sholawat bersambung salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, seorang suri teladan yang mulia yang membawa kita dari zaman onta menuju zaman Toyota, yang diterangi cahaya ilmu pengetahuan, yang meninggalkan sebuah warisan yang sangat berharga yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana apabila kita berpegang teguh pada keduanya niscaya tidak akan tersesat sedikit. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit berbagi ilmu dengan penonton anarkis bu, penonton bu, dikira nonton dangdutan kali, ini lagi ceramah tau. Tadabbur Quran surat Al-Fatihah bagian pertama. Next. Coba kita baca bersama-sama. Siapa di sini yang belum hafal surat Al-Fatihah? Dalam sehari minimal berapa kali kita baca surat Al-Fatihah? No. Dalam sehari berapa kali minimal kita baca surat Al-Fatihah? 17. Betul. Kita ya minimal kita baca 17 kali, yaitu dalam setiap rakaat sholat. Tapi jarang dari kita yang mentadaburi tentang Quran surat Al-Fatihah. Seperti ini bunyinya. Semua hafal? Hafal. Kenapa pada kesempatan kali ini saya memilihkan mentadaburi Quran surat Al-Fatihah? Next. Oh, sebentar. Ini anaknya. Kenapa kita harus belajar tafsir Al-Fatihah? Karena seorang ulama itu pernah berkata, jadi apabila Al-Quran itu dirangkum, kemudian diambil inti sarinya, diambil inti ajarannya, maka kandungannya itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Dan apabila dari surat Al-Fatihah itu dirangkum lagi, diambil inti sarinya lagi, maka dia itu ada di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham nggak maksudnya? Jadi surat Al-Fatihah itu inti dari Al-Quran, rangkumannya Al-Quran. Al-Quran yang tebelnya segitu itu, yang 30 juz itu, bila dirangkum isinya, apa yang terkandung dalam Al-Quran itu sudah terangkum dalam Al-Fatihah, 7 ayat Al-Fatihah. Dan kalau Al-Fatihah itu dirangkum lagi, maka ada di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya padamulah aku memohon pertolongan. Ayat 5. Ya. Next. Kemudian di kesempatan pertama ini Bunda akan memperkenalkan dulu nama lain surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu punya nama banyak, nama lainnya. Ada ulama yang menyebutkan 20 bahkan 30. Tetapi yang paling sering itu ada 10 nama yang paling masyhur, yang paling terkenal. Pertama itu ada Fatihatul Quran atau Fatihatul Kitab. Artinya apa? Pembuka Al-Quran. Ada yang cerdas kayak gini nggak? Loh Bun, tapi kan yang pertama kali turun surat Al-Alaq. Tapi kok yang disebut pembuka Al-Quran kok Al-Fatihah? Ya kan? Jawabannya adalah karena Al-Quran turun itu bukan berdasar, susunan Al-Quran itu bukan berdasarkan turunnya ayat, tetapi berdasarkan petunjuk dari Allah mana yang ditaruh duluan di depan. Paham? Jadi yang pertama kali turun kan
sebagai pembuka Al-Quran. Selanjutnya adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab. Tahu kenapa itu Ummul Quran atau Ummul Kitab sebenarnya apa? Induk dari Quran. Al-Quran. Atau ada juga disebut nama lainnya itu Sab'ul Masani. Artinya apa? 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Nama lainnya lagi adalah Al-Qur'anul Azim. Jadi Al-Fatihah itu ada sudah disebutkan tuh Al-Qur'anul Azim, sudah disamakan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'anul Azim adalah Al-Qur'an yang besar, yang agung artinya. Next. Nama lainnya lagi ada as-sholah. As-sholat itu sholat atau doa. Ada lagi ar-ruqyah. Kenapa disebut ar-ruqyah? Jadi zaman dulu tuh ada seorang sahabat Rasul yang dia itu sedang bepergian. Kemudian di daerah itu ada raja yang dia itu disengat kalajengking. Terus sahabat Rasul ini diminta tolong untuk menyembuhkan. Dia nggak tahu, dia nggak bisa meruqyah, nggak bisa nyembuhin apa-apa. Akhirnya dia hanya membaca surat Al-Fatihah, kemudian ditiupkan di bagian yang terkena kalajengking itu. Bismillah, dengan izin Allah raja tadi sembuh. Kemudian nama lainnya itu Asyifa. Tahu Asyifa artinya apa? Penyembuh. Penyembuh. Ya. Ini ada hadis dari diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Artinya Fatihatul Kitab Syifaun min kulli sami. Al-Fatihah itu adalah obat bagi segala macam racun. Ada juga disebut Asasul Quran. Artinya apa Asal Quran? Adalah fondasi Al-Quran. Ada yang nyebutnya adalah Al-Waqiyah. Apa artinya Al-Waqiyah? Pelindung. Dan yang terakhir disebut juga Al-Kafiyah. Apa artinya? Cukup, mencukupi. Maksudnya dengan bacaan Al-Fatihah itu sudah cukup. Next. Pada malam kali ini Bunda akan menekankan dan akan menceritakan tentang kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan surat Al-Fatihah. Siapakah Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu? Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu adalah cicit atau cucunya Umar bin Khattab ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini berkuasa selama 29 bulan. Cuman 29 bulan, berapa tahun berarti? 2 tahun lebih dikit. 2 tahun lebih dikit, cuman sebentar tuh. Dan dia itu memerintah wilayah seluas 15 juta kilometer persegi yang berpenduduk kurang lebih 62 juta orang atau sepertiga penduduk dunia pada saat itu. Sepertiga penduduk dunia yang memerintahkan itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, dan saat beliau memerintah itu, nah itu setara dengan 39 negara, bayangkan. 39 negara diperintah oleh satu orang, dan pada saat beliau memerintah itu tidak ada seorang mustahik. Apa maksudnya? Tidak ada seorang yang berhak mendapatkan zakat. Maksudnya rakyatnya sudah hidup sejahtera. Jadi zakat itu sampai diekspor ke luar negeri. Karena rakyatnya itu semuanya sejahtera, sudah nggak termasuk mustahik semua. Gitu. Suatu dari Umar bin Abdul Aziz ini setiap sholat, setiap membaca surat Al-Fatihah, beliau itu membaca dengan perlahan dan disertai dengan dijeda. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi bacanya perlahan antara ayat ke ayat itu dijeda. Dan baca Al-Fatihah saja beliau itu sudah langsung nangis senguan. Langsung nangis gitu. Akhirnya suatu ketika seorang yang sholat di belakang beliau ini bertanya, "Ya Amirul Mukminin, aku perhatikan kenapa setiap engkau sholat baru membaca surat Al-Fatihah saja engkau selalu menangis, dan kenapa cara membacamu perlahan?" Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini menjawab, "Karena aku menikmati interaksi atau dialog antara
antara aku dan Robku. Paham nggak? Kenapa kok Khalifah Umar bin Abdul Aziz bilang kayak gitu? Kok berdialog kan lagi sholat? Karena Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi seperti ini firman-Nya. Lihat. Jadi ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa sayang? Hadis yang dari Allah langsung disampaikan kepada Rasulullah. Artinya kurang lebih seperti ini. Jadi apa namanya? Allah berfirman. Allah langsung bilang ke Rasulullah, aku membagi sholat antara diriku dan hambaku menjadi 2 bagian. Untuk hambaku apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala berfirman, atau Allah itu menjawab, hambaku sedang memuji. Dan kalau kita melanjutkan ayat selanjutnya, Ar-Rahmanir-Rahim, Allah itu menjawab lagi, hambaku mengulangi pujian untukku. Terus kalau kita seorang hambaku membaca Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku mengagungkanku. Dalam riwayat lain disebutkan Allah berfirman, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Kemudian kalau kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawabnya dengan ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Kemudian apabila seorang hamba berkata ihdinas siratal mustaqim, selesai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah akan menjawab, ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu, Allah itu juga berdialog. Ketika kita membaca, itu Allah tuh menjawab bacaan kita. Nah, kalau bacaannya cepat-cepat Bismillahirrahmanirrahim, gimana jawabnya? Artinya apa? Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu harus pelan-pelan dan perlahan, diresapi artinya. Next ya. Nah, ini hikmah dari kutubnya adalah 1. Sebaiknya kita membaca surat Al-Fatihah secara perlahan. Sensor. Menikmati dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya apabila kita sakit, maka bacalah surat Al-Fatihah. Kemudian sebaiknya kita memulai hari dan menutup hari dengan bacaan Al-Fatihah. Selanjutnya, kemudian kita sebaiknya memulai doa dan membacakan Al-Fatihah pada anggota keluarga. Ada yang ingin bertanya kesimpulannya? Saya. Ya. Yang mana, Pak? Aku. Ya. Yang mana? Masuk ke kakinya. Dari 1 sampai 5. Jadi sekali lubang kita kan letakkan toh Al-Fatihah itu kan kalau kita tuh berdialog dengan Allah. Kalau kita baca Al-Fatihah, Allah tuh menjawab, ya kan? Berdialog gimana? Tadi yang sebelumnya, Bang, yang dengarkan sih. Jadi kalau kita membaca surat Al-Fatihah, setiap ayatnya Allah tuh membalas ucapan kita. Karena itu kalau kita baca Al-Fatihah sebaiknya tidak terburu-buru, tapi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain itu diberi jeda. Gitu. Karena Allah sedang menjawab bacaan kita. Terus tadi Al-Fatihah kan bisa untuk mengobati kan? Tadi kan dalilnya gimana? Al-Fatihah itu obat dari semua jenis racun. Jadi kalau kita sakit, maka bacakan surat Al-Fatihah. Terus maksudnya apa? Menutup hari. Jadi kita mulai hari bangun tidur dengan baca Al-Fatihah juga.
Tenang lah bunda sama. Udah cukup. Kita mulai doa. Cukup. Ya dihafalkan, umurnya sudah berapa tahun masa dihafalkan? Ya dihafalkan. Ya dihafalkan dengan tafsir. Sudah, bila tidak ada pertanyaan mohon ditutup Bu. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.